Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Lulu dari SMP Negeri 1 Kandat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi Rushah pelajaran kelas 7 semester genap. Kemudahan dari Allah dalam beribadah kepadanya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada kesempatan kali ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran pada materi Rushah pada kali ini adalah ada 4. Yang pertama, menjelaskan pengertian Rushah. Yang kedua, mendeskripsikan pentingnya Rushah. Yang ketiga, menjelaskan klasifikasi Rushah sholat, zakat, puasa, dan juga haji. Dan yang terakhir, menjelaskan hikmah Rushah sholat, haji, zakat, dan puasa. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian Rushah. Rushah secara bahasa artinya adalah keringanan atau kelonggaran. Sedangkan secara istilah, rushah artinya adalah perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Dengan rushah, keringanan diperoleh umat Islam untuk melaksanakan ketentuan dari Allah SWT pada keadaan tertentu. Misalnya, ketika sedang perjalanan jauh, maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jamak. Rushah dapat memberikan pengecualian atau membolehkan prinsip umum disebabkan keterpaksaan atau darurat dan kebutuhan. Misalnya, makan bangkai karena kelaparan. Contoh rushah lainnya adalah pada puasa Ramadan itu hukumnya adalah wajib. Akan tetapi, seseorang itu boleh meninggalkan puasa karena sedang dalam perjalanan jauh, tapi harus digantikan dengan puasa di hari lain selain bulan Ramadan. Hukum rushah. Hukum rushah adalah diperbolehkan karena kebutuhan atau keterpaksaan. Contoh rushah diantaranya adalah diperbolehkannya makan bangkai untuk menjaga jiwa. Selanjutnya macam-macam rushah. Rushah di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama rushah dalam sholat, yang kedua rushah dalam puasa, yang ketiga rushah dalam zakat, dan yang terakhir rushah dalam haji. Yang pertama adalah rushah dalam sholat. Sebab rushah dalam sholat itu ada 2. Yang pertama musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Orang yang sedang dalam perjalanan jauh diperbolehkan untuk menjamak atau meringkas sholat. Yang kedua, sakit parah. Orang yang sedang sakit parah bisa melaksanakan sholat dengan berbagai macam, di antaranya dengan duduk. Jika tidak mampu duduk, maka diperbolehkan untuk berbaring sambil menggerakkan anggota tubuhnya. Jika tidak sanggup menggerakkan anggota tubuhnya, maka sholat dapat dilakukan dengan isyarat atau hanya dengan mengedipkan mata saja. Dalil rushah sholat terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 101 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina, yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkosor sembahyangmu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 101 ini menjelaskan bahwa diperbolehkannya meringkas sholat ketika dalam keadaan darurat.
Selanjutnya adalah hadis yang menerangkan tentang sholat jamak, yaitu hadis riwayat Muslim yang berbunyi An Anas radhiyallahu an qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yajma'a baina sholataini fis safari akhara dhuhra hatta yadkhula awwalu waqtil asri thumma yajma'a bainahuma rawahu Muslim, yang artinya dari Anas radhiyallahu an, apabila Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan menjamak dua sholat dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat duhur hingga awal waktu asar, kemudian beliau menjamak antara keduanya. Dalam hadis riwayat Muslim ini menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menjamak dua sholat ketika sedang dalam perjalanan. Rukhsah yang kedua adalah rukhsah dalam puasa. Puasa adalah salah satu ibadah yang bertujuan untuk mencapai ketakwaan. Setiap pahala dilipat gandakan olehnya pada bulan Ramadan. Apakah tidak rugi apabila tidak berpuasa? Padahal puasa mendorong seseorang untuk meningkatkan ibadah. Puasa pun dapat menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan. Kita meyakini bahwa Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah puasa? Allah SWT memberikan kemudahan untuk meninggalkan puasa, terutama untuk orang-orang musafir, sakit, wanita yang haid atau nifas, wanita hamil dan atau menyusui, dan orang tua renta yang sudah tidak mampu lagi melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama adalah orang yang sedang sakit. Yang disebut orang sakit di sini adalah mereka yang berat berpuasa karena sakitnya, yang apabila mereka berpuasa, penyakitnya akan bertambah parah. Penderita sakit berat seperti stroke, ginjal, juga penyakit parah lainnya diberi keringanan dalam berpuasa. Begitu pula, keringanan berlaku bagi penderita sakit yang dirinya diharuskan meminum obat secara teratur, baik pagi maupun siang hari. Penyakitnya bertambah parah apabila tidak diobati. Bagi mereka, mengganti puasa di hari lain apabila sudah sembuh itu adalah suatu kewajiban. Apabila tidak harapan sembuh akibat penyakitnya, maka ia boleh menggantinya dengan membayar fidyah. Orang sakit yang mendapatkan rukhsah puasa itu terdapat ayat Al-Quran yang menerangkan hal tersebut dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang artinya yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau sedang dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Yang kedua adalah orang yang sedang bepergian jauh atau musafir. Mereka yang sedang dalam perjalanan jauh minimal 81 km, maka diperbolehkan untuk meringkas sholat. Boleh juga meninggalkan puasa jika perjalanannya itu memberatkannya. Orang-orang dengan pekerjaan dalam perjalanan secara terus-menerus, seperti pengemudi taksi, kereta api, kru pesawat terbang, dan lain sebagainya, maka diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa jika itu memberatkannya.
Namun, mereka tetap wajib mengganti puasanya di hari lain dan wajib berpuasa jika perjalanan itu sekiranya tidak memberatkannya. Yang ketiga adalah wanita haid atau nifas. Wanita yang haid atau nifas wajib meninggalkan puasa dan mengganti puasanya pada bulan lainnya, atau istilah lainnya adalah wajib untuk mengkodok puasa. Yang keempat adalah wanita hamil atau menyusui. Kedua perempuan ini yang hamil atau menyusui wajib mengganti puasanya sebagaimana orang yang sedang sakit. Kalau khawatir puasa akan menjadi mandorot kepada dirinya sendiri atau pada anaknya. Nah, keduanya diwajibkan mengganti puasanya dan membayar fidyah kepada fakir miskin apabila hanya takut akan menimbulkan mandorot bagi anaknya saja. Yang kelima adalah lansia atau orang yang sudah tua renta. Orang yang tua yang renta dan tidak mampu lagi melaksanakan puasa, maka diperbolehkan untuk meninggalkan puasa dan menggantinya dengan membayar fidyah. Jika lansia tersebut tidak mampu membayar, maka yang berkewajiban membayar adalah pihak keluarga. Fidyah diberikan berupa beras mentah atau sejenisnya seberat 1 mud atau setara dengan 0,75 liter. Nah, berikut ini adalah tabel kodok dan fidyah puasa Ramadan. Orang yang boleh meninggalkan puasa yang pertama adalah anak kecil. Anak kecil tidak berkewajiban untuk mengkodok dan memfidyah. Yang kedua adalah gila yang tidak disengaja. Orang yang gila tidak berkewajiban untuk mengkodok dan membayar fidyah. Yang ketiga adalah gila yang disengaja. Orang yang gila yang disengaja maka wajib mengkodok puasanya. Sakit yang ada harapan sembuh wajib mengkodok puasanya. Sakit yang tidak ada harapan sembuh maka wajib membayar fidyah. Orang yang sangat tua wajib membayar fidyah. Orang yang bepergian jauh atau musafir maka wajib mengkodok puasanya. Orang yang hamil dan menyusui di sini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, khawatir akan dirinya sendiri, maka dia hanya berkewajiban untuk mengkodok puasanya. Yang kedua, orang yang khawatir akan dirinya dan bayinya, maka dia hanya berkewajiban untuk mengkodok puasanya. Dan yang ketiga, orang yang khawatir akan bayinya saja, maka kewajibannya ada 2, yaitu mengkodok puasa dan juga membayar fidyah. Rukhsah yang ketiga adalah rukhsah dalam zakat. Seperti halnya pada sholat dan puasa, zakat terdapat beberapa keringanan. Apa saja keringanan pada zakat? Berikut adalah uraian ringkas mengenai hal itu. Bagi setiap muslim, zakat itu merupakan suatu kewajiban. Zakat berfungsi membersihkan diri dan hartanya. Orang yang menunaikan zakat, selain melaksanakan perintah, ia pun berupaya untuk mensucikan diri dari hartanya dari kotoran dosanya. Selain itu, zakat juga mempunyai fungsi sosial, yaitu membantu masyarakat yang kurang mampu, juga kelompok lain sesuai dengan ketentuan syariat. Rukhsah zakat di sini dijelaskan dibagi menjadi 3. Yang pertama, zakat fitrah dapat dibayar dengan uang. Zakat fitrah umumnya dibayar oleh jenis makanan pokok langsung seperti beras. Yang kedua, pembayaran zakat dilakukan oleh pemilik zakat. Namun, untuk kemudahan teknis pembayarannya, seseorang dapat mewakilkan pembayaran zakat pada orang lain. Yang ketiga adalah pembayaran zakat fitrah bertujuan untuk membahagiakan fakir miskin pada saat hari raya. Namun, pembayarannya bisa dilakukan beberapa hari sebelum hari raya Idul Fitri. Dan yang terakhir adalah rukhsah dalam haji. Ibadah haji terkesan berat untuk dilaksanakan, namun di dalamnya dapat ditemukan keringanan. Berikut adalah beberapa keringanan pada ibadah haji dan umroh. Yang pertama, ibadah haji hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang mampu. Hal ini sesuai dalam Quran Surat Ali Imran ayat 97. Yang kedua, haji dilaksanakan hanya sekali seumur hidup. Apabila akan melaksanakan ibadah haji lagi, maka hukumnya sudah tidak wajib lagi. Yang ketiga, pelaksanaan ibadah haji boleh ditunda meski sudah mampu.
misalnya karena ada wabah. Yang keempat, cara melaksanakan ibadah haji boleh memilih antara tamattu, qiron, atau ifrad. Haji ifrad yaitu haji dikerjakan terlebih dahulu kemudian umroh. Haji tamattu yaitu umroh dikerjakan terlebih dahulu baru mengerjakan haji. Dan yang terakhir adalah qiron, yaitu haji dan umroh dilaksanakan secara berjamaah. Yang keempat, pelaksanaan ibadah haji boleh dikerjakan oleh orang lain atau istilah lainnya adalah badal haji. Selanjutnya adalah pembayaran dam boleh digantikan dengan puasa. Pembayaran dam dalam ibadah haji dengan menyembelih kambing dapat diganti dengan puasa 3 hari di tanah suci dan 7 hari di tanah air. Dan yang terakhir, tidak bermalam di Mina. Bermalam di Mina untuk melontar jumroh bukan termasuk rukun haji, melainkan merupakan salah satu wajib haji. Selanjutnya, alasan diperbolehkannya melaksanakan rusuh. Ada 4. Yang pertama, tujuan rusuh bukan untuk berlaku zalim, dosa atau meringankan suatu hukum yang sudah ringan. Yang kedua, orang yang sedang dalam perjalanan jauh atau musafir diberi keringanan sesuai dengan jarak dan kondisi yang ditentukan. Yang ketiga, rusuh bagi orang jika tidak mampu menjalankannya, seperti puasa di bulan Ramadan dikarenakan musafir atau sedang sakit. Dan yang terakhir, rusuh bertujuan pula untuk menghilangkan kesulitan dan menghendaki keringanan sampai menemukan kelapangan sesudahnya. Adapun hikmah rusuh diantaranya ada 4. Yang pertama, mempermudah pelaksanaan syariat Islam, karena agama tidak menghendaki adanya kesukaran atau kesulitan. Yang kedua, pembuktian bahwa syariat Islam tidak kaku dan tidak pula ekstrim. Yang ketiga, menguatkan istiqomah dalam ibadah. Dan yang terakhir, mendorong sikap saling disiplin dan saling menghargai. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Akhirul qauli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.